Bab 2036, meminjamkan kuali. Cek, sombong banget seperti sebelumnya. Hanya saja tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan untuk terus menjadi sombong atau tidak, kata Empyrean Wenlan sambil tersenyum tipis. Pertarungan alkimia sebelumnya semuanya makanan pembuka. Tidak ada perbandingan sama sekali antara Dao Realm tahap akhir dan pembangkit tenaga listrik Dao Realm tahap menengah. Sekarang, mencapai Empyrean Proudcloud di daerah aliran sungai ini, sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan sejati seseorang. Empyrean Daogan berkata dengan dingin, Dao Realm tahap akhir berusia 1000 tahun lebih, anak ini bisa cukup bangga. Hanya saja setelah mencapai Dao Realm tahap akhir, itu menjadi semakin sulit. Tidak peduli seberapa hebat bakatnya, ini juga batasnya. Petik 2. Empyrean lainnya diam-diam menganggukkan kepala ketika mereka mendengar ini. Advertisement. Mereka memahami kesulitan untuk maju lebih jauh setelah mereka mencapai Dao Realm tahap akhir. Adapun Ye Yuan berjalan ke langkah ini, mereka memang sangat terkejut. Tetapi untuk berbicara tentang melangkah lebih jauh dan mengalahkan Dao Realm tahap akhir, mereka tidak mempercayainya apapun yang terjadi. Empyrean Proudcloud memiliki ekspresi muram saat dia berkata dengan senyum dingin, kalau begitu biarkan Empyrean ini mengganggumu. Illusory Truth Cauldron, buka. Petik 2. Dalam sekejap, aura Dao menyebar, semua orang kagum satu demi satu. Ini adalah harta roh Empyrean. Sepertinya Empyrean Proudcloud berarti bisnis. Ini tidak adil. Harta karun roh Empyrean versus harta mistik Dewa Surgawi, ini terlalu tidak adil. Petik 2. Ye Yuan saat ini sudah mendapatkan sekelompok pendukung. Ketika mereka melihat Empyrean Proudcloud menggunakan harta roh Empyrean, mereka langsung tidak bahagia. Advertisement. Apa yang Ye Yuan gunakan saat ini masih Swanlong Cauldron yang diberikan Empyrean Flutter Feather kepadanya. Itu adalah keberadaan puncak di antara harta mistik Dewa Surgawi, yang tidak lebih lemah dari harta mistik Dewa Sejati. Namun, harta mistik Dewa Langit masih merupakan harta mistik Dewa Surgawi. Tidak peduli seberapa kuat itu tidak sebanding dengan harta roh Empyrean. Kuali obat memiliki kemampuan peningkatan yang cukup besar untuk penyempurnaan pil, terlepas dari apakah itu kualitas pil obat atau selama proses penyulingan. Dengan kekuatan yang sama, pil obat yang dimurnikan oleh harta roh Empyrean dan disempurnakan oleh pil obat Dewa Surgawi tidak ada bandingannya sama sekali. Ketika Empyrean ini sedang memurnikan pil, bagaimana mungkin giliran Anda untuk bergabung, Anda junior? Selain itu, pertarungan alkimia ini tidak membatasi kuali obat. Jadi apa yang salah dengan saya melakukan ini? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seorang Grandmaster, apakah dia keberatan dengan sedikit perbedaan ini? Proudcloud berkata dengan senyum dingin. Tak tahu malu. Ini adalah perasaan yang diberikan Proudcloud kepada semua orang saat ini. Hanya saja ini semua adalah junior yang sama sekali tidak memiliki hak untuk berbicara. Tapi saat ini, seberkas cahaya putih terbang keluar dari kursi Empyrean dan mendarat di atas ring. Kuali obat berwarna putih susu muncul di depan semua orang. Ketika Empyrean Proudcloud melihat kuali obat ini, ekspresinya tidak dapat membantu banyak berubah. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah kursi Empyrean, dia berkata dengan suara serius, Brother Cao Yuan, apa maksudmu dengan ini? Ternyata kuali obat ini sebenarnya milik Empyrean Cao Yuan. Aura yang keluar dari kuali obat putih susu ini bahkan lebih kuat dari kuali kebenaran ilusi. Itu mengejutkan harta roh Empyrean juga. Selain itu, kualitasnya bahkan lebih tinggi dari Illusory Truth Cauldron. Advertisement. Ini adalah harta karun roh Empyrean darah kehidupan Empyrean Cao Yuan, Daytime Cauldron. Dia benar-benar tega mengeluarkannya untuk digunakan Ye Yuan. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean kagum dengan kekaguman. Empyrean Cao Yuan mengabaikan Proudcloud dan hanya berkata kepada Ye Yuan dengan dingin, teman kecil, kuali siang hari orang tua ini akan dipinjamkan kepadamu untuk digunakan. Gelombang seruan datang dari sekeliling. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Cao Yuan tidak mentolerir hal-hal yang tidak masuk akal. Memang seperti itu. Petik 2. Sepertinya Empyrean Cao Yuan tidak tahan melihatnya dan bahkan meminjamkan harta roh Empyrean darah kehidupannya. Terus, meski begitu, tetap saja tidak adil. Alam budidaya Grandmaster Ye tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari harta roh Empyrean sama sekali. Petik 2. Tindakan Empyrean Cao Yuan meminjamkan kuali mengejutkan semua orang. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan lagi bahwa dia tidak senang ditempatkan di bawah Ye Yuan. Alasan dia melakukannya adalah untuk menyaksikan kekuatan sejati Ye Yuan.
Ye Yuan dengan ringan membelai Daytime Cauldron dan merasakan kekuatan bergelombang dari dalam. Menggunakannya untuk menghaluskan pil benar-benar bisa menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Benar-benar kuali yang bagus. Terima kasih banyak, Saudara Cao Yuan. Petik 2. Ye Yuan dengan ringan menggenggam tangannya di Empyrean Cao Yuan di atas platform tinggi untuk mengucapkan terima kasih. Tapi nada suaranya berubah saat dia tiba-tiba berkata, namun, mengapa harta roh Empyrean dibutuhkan untuk berurusan dengannya? Xuanlong Cauldronku sudah cukup. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mendorong dengan telapak tangannya. Daytime Cauldron segera berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju Empyrean Cao Yuan. Sedikit kejutan melintas di mata Empyrean Cao Yuan. Ye Yuan benar-benar memindahkan Daytime Cauldronnya dengan mudah. Seseorang harus tahu, ini adalah harta roh Empyrean darah kehidupannya. Meskipun dia tidak dengan sengaja mengendalikannya, itu juga bukan apa yang bisa dilakukan siapapun. Jika Ye Yuan benar-benar ingin menggunakannya, dia masih harus menyampaikan niatnya kepada Daytime Cauldron. Apa? Dia gila? Bukan. Niat baik Empyrean Cao Yuan, dia sebenarnya tidak menghargainya. Petik 2. Melihat tindakan Ye Yuan, semua orang bingung, mengeluarkan serangkaian seruan. Bahkan Empyrean Proud Cloud sudah diliputi oleh tindakan Ye Yuan dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Empyrean Cao Yuan mengambil kembali Daytime Cauldron dan berkata dengan dingin, semoga juga. Hehe. Bocah nakal yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Saya akan membiarkan Anda merasakan kehebatan Empyrean ini. Segudang tangan transformasi alam semesta. Petik 2. Empyrean Proud Cloud meremas segel, tekanan yang melonjak ekstrim menyapu ke arah Ye Yuan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah satu demi satu. Ketika para Empyrean itu mengambil tindakan sebelumnya, bahkan ketika mencapai sekitar tempat ke-30 nanti, aura alchemy Dao mereka juga tidak dapat menandingi hingga 20% kekuatan Empyrean Proud Cloud. Dao Realm tahap akhir sebenarnya sangat kuat dan menakutkan. Di depan aura ini, Ye Yuan seperti perahu dayung kecil di lautan, tampak terlatih-tatih di kaki terakhirnya. Myriad Transformation Universe Hands Proud Cloud adalah teknik alkimia peringkat 7 yang agak tangguh. Ditambah dengan Illusory Truth Cauldron, bahkan Empyrean ini harus menghadapinya dengan hati-hati juga. Saya tidak percaya bahwa anak ini benar-benar dapat menjungkir balikkan langit. Empyrean Daogan berkata dengan senyum dingin. Para murid junior di alun-alun semua memandang ke arah Ye Yuan dengan sangat cemas, ingin melihat bagaimana dia akan menanggapi. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut, tatapannya saat melihat ke arah Empyrean Proud Cloud membawa rasa dingin. Bahkan ingin menyelinap menyerangku. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Ye Yuan mencibir di dalam hatinya. Baru sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa di dalam aura alkimia Dao mengandung sebagian dari kekuatan jiwa surgawi. Orang ini sebenarnya ingin menyelinap menyerangnya. Tapi Empyrean Proud Cloud seharusnya memiliki seni rahasia. Dia melakukannya dengan sangat cerdik, sulit untuk dideteksi oleh para pengamat. Pada saat ini, Ye Yuan juga menjadi sangat marah. Hanya untuk melihatnya memberi isyarat dengan satu tangan, obat-obatan roh semuanya terbang ke Xuanlong Cauldron. Aura alkimia Dao yang luas dan kuat langsung naik. Momentum yang mengesankan ini bahkan beberapa kali lebih kuat dari Empyrean Proud Cloud yang meminjam kekuatan harta roh Empyrean. Itu langsung menutupi aura Empyrean Proud Cloud. Di kursi Empyrean, Empyrean Cao Yuan tiba-tiba berdiri, menatap lekat-lekat pada Ye Yuan, matanya memancarkan sinar cemerlang. Empyrean lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Empyrean Proud Cloud saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika dia tiba-tiba merasakan aura seperti surga langsung membayangi dia. Seni alkimia miliknya hampir langsung terputus. Di perutnya, darah melonjak, hampir menyemburkan seteguk darah. Untungnya, wilayahnya sangat tinggi, dengan kuat menekan lonjakan ini. Kecuali, dia sudah benar-benar kehilangan ruang hidup di bawah aura luhur Ye Yuan. Ini, bagaimana ini mungkin? 1000 tahun lebih tua dari Dao Realm. Empyrean Proud Cloud sangat terkejut di dalam hatinya. Bab 2037, tak henti-hentinya. Penyelesaian besar Dao Realm. Ini jelas merupakan penyelesaian besar Dao Realm. Petik 2. Dewaku, apa yang saya lihat? 1000 tahun lebih tua dari Dao Realm, apakah masih ada keadilan? Petik 2. Mengerikan. Terlalu menakutkan. Aku belum pernah melihat monster seperti itu.
Tidak heran dia berani meremehkan banyak dewa alkimia bintang 7, dia memang memiliki modal ini. Petik 2. Saat Ye Yuan bergerak, seluruh alun-alun mendidih karena kegembiraan. Mata murid-murid junior itu mengungkapkan ekspresi yang sangat kuat. Perasaan mengidolakan tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajah. Advertisement. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya adalah ahli hebat Dao Realm penyelesaian besar. Ini terlalu tak terbayangkan bagi seorang alkemis yang usianya hanya 1000 tahun lebih. Luar biasa, penghancuran yang benar-benar mendominasi. Pada saat ini, semua orang berada di tengah-tengah keterkejutan. Jenis penghancuran yang mendominasi ini, hanya orang-orang di alam Dao penyelesaian yang hebat yang bisa melakukannya. Tapi orang muda seperti itu yang mencapai penyelesaian Dao Realm sudah melebihi imajinasi semua orang. Konsep seperti apa yang merupakan Grand Complete Dao Realm? Di seluruh perbatasan selatan, di Cloudpil Summit saat ini, itu mewakili standar tertinggi. Dan 100 dewa alkimia bintang 7 ini yang mampu mencapai penyelesaian besar Dao Realm tidak melampaui jumlah jari di kedua tangan. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana ada lebih dari 10 Grandmaster di sana. Mereka yang mampu mencapai penyelesaian besar Dao Realm hanya 7 Master Tanah Suci Puncak Agung. Advertisement. Adapun Grandmaster yang diundang, pada dasarnya mereka semua adalah Dao Realm tahap akhir. Mereka masih sehelai rambut lagi untuk mencapai penyelesaian yang hebat. Tapi siapa di antara dewa alkimia bintang 7 yang tidak berjalan dengan susah payah selama beberapa ratus ribu tahun di sepanjang jalur alkimia, atau bahkan 1 juta tahun sebelum mereka mencapai pencapaian hari ini. Tapi hari ini, seorang junior Realm dewa sejati, bocah berusia 1000 tahun, sebenarnya sudah menyelesaikan Dao Realm. Kekaguman semacam ini tidak bisa menggunakan kata-kata untuk diungkapkan. Seberapa kuat Empyrean Proudcloud. Namun meski begitu, dia sebenarnya hampir memuntahkan darah di bawah tekanan Ye Yuan. Di bawah cahaya Ye Yuan, Empyrean Proudcloud redup seperti bintang dalam kabut, praktis tidak bisa dilihat. Pada saat ini, Empyrean Proudcloud hanya ingin pertarungan alkimia cepat dan berakhir. Dia sudah hampir tidak tahan lagi. Perasaan terhina yang kuat mengalir dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti mendeteksi tipuannya, itulah mengapa dia menyerangnya dengan cara yang begitu sengit. Kecuali, mengapa orang ini bisa memblokir serangan jiwa sucinya? Dia berpikir bahwa dia melakukannya atas perintah dewa dan hantu, yang tahu bahwa itu tidak dapat melakukan apapun pada Ye Yuan sama sekali. Lebih baik aku langsung menyerah dan mengaku kalah. Empyrean Proudcloud berpikir pahit di dalam hatinya. Dewa alkimia bintang 7 yang bermartabat hanya memiliki sedikit kekuatan ini. Sangat mengecewakan. Tepat pada saat ini, ejekan Ye Yuan mencapai telinganya. Advertisement. Empyrean Proudcloud mengertakkan gigi dan berkata, "Bocah, jangan sombong. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan Empyrean ini." Petik 2. Empyreans memiliki kebanggaan sebagai Empyrean. Dengan ejekan Ye Yuan yang acuh tak acuh, bagaimana Empyrean Proudcloud bisa menahannya? Menggertakkan giginya, dia meletus sekali lagi. Hanya saja auranya belum muncul dan itu dipadamkan oleh Ye Yuan tanpa sedikit pun belas kasihan. Di depan Ye Yuan, dia sebenarnya tidak memiliki sedikit pun kelonggaran untuk melawan. Mengembun. Tiba-tiba, Ye Yuan menangis dingin, dan pil terbentuk. Sementara pada saat ini, Empyrean Proudcloud tampaknya telah mengalami pertempuran hebat, seluruh orangnya tampak agak lemah. Meskipun jiwa surgawi dan esensi surgawi Empyrean sangat kental dan Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya, mengajarinya sedikit pelajaran masih bisa dicapai. Dalam pertarungan alkimia ini, kedua orang itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Untuk Empyrean Proudcloud ingin memurnikan pil di bawah tekanan berat Ye Yuan, dia harus mengeluarkan beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali upaya Ye Yuan. Bahkan jika dia adalah seorang Empyrean, dia juga sangat lelah saat ini. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan tatapan kasihan ke arah Empyrean Proudcloud. Benar-benar terlalu kuat. Ini pertama kalinya aku melihat Dewa Alkimia Bintang 6 menyiksa Dewa Alkimia Bintang 7 hingga seperti ini. Petik 2. Ye Yuan benar-benar mengalahkan Empyrean Proudcloud dengan kekuatan, gelar Grandmaster memang pantas. Jangan lupa, apa yang Ye Yuan gunakan hanyalah harta mistik Dewa Surgawi, tapi apa yang digunakan oleh Empyrean Proudcloud adalah harta roh Empyrean. Petik 2. Saat ini keluar, lingkungan menjadi sunyi. Empyrean Proudcloud dihancurkan oleh Ye Yuan sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru dalam keadaan memegang semua kartu.
Kekuatan ini benar-benar bisa menggunakan kata-kata mengerikan untuk dideskripsikan. Ye Yuan, tingkat Dewa Roh yang luas. Empyrean Proud Cloud, kelas menengah. Hakim menatap Empyrean Proud Cloud dengan sedih dan perlahan berkata, hahaha, gelombang tawa datang dari bawah. Dewa Alkimia Bintang 7 yang ditinggikan sebenarnya hanya memurnikan kelas menengah saat menyempurnakan pil Dewa peringkat 6. Itu hanya lelucon besar. Empyrean Proud Cloud saat ini ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk ke terowongan. Sebelum pertandingan alkimia, seberapa bersemangat dia dengan antusiasme yang tak terbatas. Sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan di matanya. Tapi sekarang, kenyataan memberinya tamparan keras. Di depan Ye Yuan, dia bukan apa-apa. Tatapan Empyrean Proud Cloud diam-diam melirik Ye Yuan, penuh dengan permusuhan. Anak ini membuatnya benar-benar kehilangan mukanya hari ini. Kapan dia, seorang Empyrean yang ditinggikan, Dewa Alkimia Bintang 7 dalam ahli hebat Dao Realm tahap akhir, menderita penghinaan seperti itu sebelumnya. Namun, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan. 1000 tahun lebih tua dari Dao Realm. Ini terlalu menakutkan. Dengan bakat Ye Yuan, dia mungkin bisa menjadi leluhur pengobatan kedua di masa depan. Pada saat ini, Empyrean Purplewing tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, saya yakin semua orang telah melihat kekuatan Ye Yuan. Seharusnya tidak ada orang yang keberatan tentang dia duduk di kursi Grandmaster lagi, kan? Petik 2. Empyrean Purplewing sudah sepenuhnya diyakinkan oleh Ye Yuan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki keluhan tentang Empyrean Flutterfeather yang menyerahkan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Sebaliknya, dia sangat mengagumi Ye Yuan. Dao Realm yang sangat muda, itu benar-benar menambahkan sayap ke harimau ke menara harta karun Myriad. Tentu saja tidak ada keberatan. Jika bahkan Dao Realm yang sangat lengkap tidak bisa duduk di kursi Grandmaster, lalu siapa lagi yang cocok untuk duduk di sana? Petik 2. Tidak perlu bersaing lagi untuk mereka yang berada di belakang juga, gelar Grandmaster Ye sesuai dengan namanya. Kelompok Empyreans tidak lagi keberatan. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk meyakinkan semua Dewa Alkimia Bintang 7 dari lubuk hati mereka. Tapi saat ini, suara sumbang terdengar perlahan. Karena dia menerima tantangan itu, maka secara alami dia harus menyelesaikan kompetisi dalam pertarungan alkimia. Dia akan menyerahkan token Grandmaster jika dia kalah dalam pertandingan, ini yang dia katakan. Bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Petik 2. Orang yang berbicara justru Empyrean Piljade. Hati semua orang menjadi dingin, tidak menyangka bahwa Empyrean Piljade sebenarnya masih menggigit dan tidak melepaskan. Empyrean Purplewing mengerutkan kening dan berkata, Brother Piljade, Ye Yuan sudah membuktikan kekuatannya, apa pentingnya untuk terus bersaing? Tapi Empyrean Piljade tersenyum dan berkata, bahkan jika Empyrean ini setuju, aku khawatir Brother Cao Yuan tidak akan setuju juga, benar begitu, Brother Cao Yuan. Tatapan semua orang memandang ke arah Empyrean Cao Yuan secara kolektif. Apa artinya ini? Mungkinkah Empyrean Cao Yuan masih bisa menjadi tandingan Grandmaster Ye? Petik 2. Empyrean Cao Yuan hanya ada di kursi Empyrean. Paling-paling, dia juga memiliki kekuatan yang seimbang dengan para Grandmaster yang diundang. Apa artinya terus bersaing? Petik 2. Di alun-alun, serangkaian suara bertanya-tanya datang. Empyrean Cao Yuan jarang mengambil tindakan. Semua orang hanya tahu bahwa dia tangguh, tetapi mereka tidak tahu betapa mengesankannya dia. Melihat Empyrean Piljade bertanya, Empyrean Cao Yuan perlahan berdiri dan baru saja akan berbicara, tapi dia melihat Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, ini Ye adalah pria yang memegang kata-katanya. Pertarungan alkimia ini akan berlanjut. Saudara Cao Yuan, tolong jangan berusaha mencerahkan saya dengan ajaran Anda. Petik 2. Bab 2038, Pertarungan Puncak, dimulai. Di bawah fokus semua tatapan, Empyrean Cao Yuan perlahan bangkit. Dia mengelus janggutnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, pemuda ini tangguh dan layak dihormati. Saya tidak layak memberikan ajaran. Mari kita bandingkan catatan. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, dan dia berkata sambil tersenyum, haha, terhadap Brother Cao Yuan, Ye ini pasti akan pergi keluar. Apa, mungkinkah ini belum mencapai batas Ye Yuan? Petik 2. Kata-kata itu membuat semua orang sangat terkejut. Penyelesaian besar Dao Realm sudah membuat mata semua orang jatuh ke tanah. Advertisement. Tapi mendengar arti kata-kata Ye Yuan, dia sebenarnya bahkan tidak habis-habisan saat menghancurkan Empyrean Proud Cloud seperti itu barusan. Ini,
Ini terlalu menakutkan. Di mana batas orang ini? Semua Empyrean menggunakan mata seperti melihat monster untuk melihat Ye Yuan, wajah mereka penuh keraguan dan keterkejutan. Empyrean Cao Yuan jelas sangat terkejut juga. Itu hanya untuk melihat kedua matanya menyipit sedikit, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, orang tua ini akan menunggu dan melihat." Empyrean Cao Yuan duduk. Empyrean Piljade tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi, kalian semua harus membuka mata lebar-lebar dan menonton. Pertempuran dua alam Dao penyelesaian besar tidak begitu mudah dilihat. Jika Anda dapat memahaminya sedikit saja, Anda semua akan mendapat manfaat bagi kehidupan." Petik 2. Apa? Empyrean Cao Yuan He, juga Grand Complete Dao Realm. Petik 2. Tidak mungkin, kan? Jika Empyrean Cao Yuan berada di tingkat penyelesaian Dao Realm, bukankah dia akan lebih tangguh daripada beberapa Grandmaster? Dia sebenarnya masih duduk di kursi Empyrean. Petik 2. Kata-kata Empyrean Piljade benar seperti seorang kaisar, jadi sepertinya tidak jauh. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya masih ada ahli perkasa seperti ini di kursi Empyrean. Tidak heran dengan kekuatan Empyrean Purplewing, dia hanya bisa menurunkan dirinya ke kursi kelas 2. Petik 2. Jelas, semua orang tidak tahu kekuatan sebenarnya dari Empyrean Cao Yuan. Bahkan ada banyak Empyrean yang memiliki wajah tercengang. Advertisement. Empyrean Piljade ingin memanfaatkan Empyrean Cao Yuan untuk memblokir Ye Yuan dan mengejarnya keluar dari Cloud Pil Summit. Semua orang mengatakan bahwa Empyrean Piljade dan Empyrean Flutterfeather tidak berhubungan baik. Ini memang masalahnya. Tapi sementara kejutan adalah kejutan, semua orang masih sangat menantikan pertempuran ini. Sama seperti yang dikatakan Empyrean Piljade, bentrokan dua penyelesaian besar yang hebat Dao Realms pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua lawan yang seimbang. Pertarungan alkimia semacam ini sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Setelah kejutan itu, pertarungan alkimia berlanjut. Hanya saja pertempuran sesudahnya tidak lagi memiliki banyak ketegangan. Empyrean Daogan, Empyrean Wenlan, bahkan peringkat 3 Empyrean Remotenite, ketika mereka naik ke atas panggung, mereka semua memiliki ekspresi seperti orang tua mereka telah meninggal, menjadi sangat jelek. Seberapa dihormati status mereka. Sekarang, mereka harus menjalani pertempuran alkimia yang pasti kalah di bawah pengawasan orang-orang. Itu bahkan lebih mengerikan daripada membunuh mereka. Beberapa Empyrean hebat ini semuanya adalah tokoh kelas otoritas terkemuka. Yang paling mereka hargai adalah bulu mereka sendiri. Bahkan jika mereka benar-benar harus kalah, itu juga tidak bisa di depan banyak orang. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan menjadi mengerikan sampai tingkat seperti itu? Memikirkannya sekarang, provokasi mereka tampak begitu menggelikan. Advertisement. Seorang ahli Dao Realm tahap akhir menantang penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik Dao Realm. Itu sama sekali tidak pada level yang sama, oke. Hasilnya seperti yang diharapkan. Bahkan Empyrean Remotenite tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan di bawah tangan Ye Yuan juga, dan dia dikalahkan pada akhirnya. Tapi beberapa nilai pil obat terakhir Empyrean ini semuanya puncak kelas superior tanpa kecuali. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari kebenarannya, ternyata Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Bahkan Empyrean Remotenite dengan tegas ditekan oleh Ye Yuan ke puncak kelas superior, jadi seberapa menakutkan kendalinya atas alkimia. Dao Realm tahap akhir dan Grand penyelesaian Dao Realm, hanya berjarak sedikit, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Setelah Empyrean Remotenite pergi dengan tenang, semua orang bangkit. Pertunjukan utama telah tiba, bahkan pembangkit tenaga listrik di kursi Grandmaster juga menjadi 120% waspada, menantikan pertempuran puncak ini. Pertandingan ini benar-benar pertarungan puncak. Karena Piljade Realm Empyrean adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik Realm Ancestor, tidak ada yang menjadi tandingannya sama sekali. Jadi pertempuran puncak Dao Realm adalah pertempuran puncak. Tuan Enam Tanah Suci yang agung menghargai bulu mereka, tidak mungkin untuk bertarung di depan orang. Jika bukan karena Ye Yuan yang muncul hari ini, mereka bisa melupakan tentang melihat pertempuran puncak semacam ini sepanjang hidup mereka. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Ye Yuan dan berkata dengan sedikit kagum, benar-benar tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar akan mengalami hari di mana saya akan berselisih pedang dengan lawan seperti Anda. Ye Yuan tersenyum dan berkata, di dunia ini, hal-hal yang tidak terduga menjadi mayoritas. Hal-hal yang sesuai harapan sedikit. Petik 2. Empyrean Cao Yuan tertawa keras saat mendengarnya dan berkata, bagus, anak yang luar biasa cerdas.
Orang tua ini sudah terlalu lama tidak merasakan perasaan mendidih darah seperti ini. Bertemu denganmu hari ini membuat lelaki tua ini tiba-tiba jauh lebih muda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan kuali obat. Tapi itu bukan Daytime Cauldron. Itu adalah harta karun mistik dewa sejati. Ini adalah kuali yang digunakan orang tua ini saat itu. Orang tua ini tidak akan memanfaatkanmu saat bersilangan pedang denganmu, kata Empyrean Cao Yuan. Tapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pertempuran kita secara alami harus mengeluarkan semua sumber daya dalam kekuatan kita. Kuali siang hari adalah standar tertinggi saudara Cao Yuan. Jika Ye ini memiliki harta roh Empyrean, aku juga akan mengeluarkannya tanpa ragu sedikitpun. Petik 2. Ketika Empyrean Proudcloud mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin saat dia berkata, benar-benar sombong. Dia masih berani ceroboh saat menghadapi Brother Cao Yuan. Petik 2. Empyrean Wenlan mendengus dingin dan berkata, tidak tahu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit dengan memasuki Dao Realm? Menghadapi kekuatan Brother Cao Yuan, bahkan Tuan Tanah Suci agak waspada, tapi kamu meremehkannya di sini. Petik 2. Beberapa orang ini semua dikalahkan di tangan Ye Yuan dan sangat enggan untuk menyerah dalam hati mereka. Sekarang setelah mereka mendapatkan kesempatan, secara alami tidak dapat diabaikan dengan ejekan. Ye Yuan hanya tersenyum dingin saat mendengarnya dan berkata, apa yang kamu tahu? Ini tidak meremehkan lawan saya, tapi menghormati lawan saya. Berurusan dengan kalian, kamu ini tidak bisa diganggu untuk menggunakan kekuatan penuh saya sama sekali. Petik 2. Ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka berkata dengan marah, kamu tak terkekang, sangat sombong. Saat Anda kalah dari Brother Cloudpil Summit dan meninggalkan Cloudpil Summit berdebu dan berpenampilan kotor, saya akan melihat Anda harus menjadi sombong. Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, sulit untuk menemukan lawan yang layak dalam hidup. Saudara Cao Yuan adalah lawan yang dihormati Ye ini. Terhadap lawan yang saya hormati, Ye ini pasti akan habis-habisan. Jadi bagaimana jika saya kalah? Petik 2. Kata-kata ini diucapkan dengan gagah berani, membuat darah para murid junior di alun-alun mendidih karena kegembiraan. Mereka melihat bahwa Ye Yuan tidak peduli dengan token Grandmaster ini sama sekali. Ye Yuan menikmati kegembiraan bertarung dalam alkimia. Ini mencari puncak alchemy Dao. Adapun token Grandmaster, itu hanyalah milik duniawi. Penggarap generasi kita harus seperti itu. Untuk sesaat, tatapan menyembah yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah Ye Yuan. Hahaha, sungguh sulit menemukan lawan yang layak dalam hidup. Bagus, kalau begitu orang tua ini akan bertarung habis-habisan dalam pertempuran ini. Ye Yuan, terlepas dari apakah menang atau kalah, lelaki tua ini akan berteman denganmu, temanku lintas generasi. Empyrean Cao Yuan berkata sambil tertawa lebar. Dengan suara gedebuk, Daytime Cauldron menabrak ring, mengeluarkan serangkaian gelombang yang mengerikan. Kekuatan Daytime Cauldron ini jelas beberapa tingkat lebih tinggi daripada bahkan Illusory Truth Cauldron dari Empyrean Proudcloud. Orang tua ini sudah mencapai grand penyelesaian Dao Realm 30.000 tahun yang lalu. Saya secara bertahap berkembang di dunia ini untuk waktu yang lama. Ditambah dengan Daytime Cauldron, puncak harta roh Empyrean ini, Anda harus berhati-hati. Empyrean Cao Yuan berkata sambil tertawa. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan tenang, tolong. Empyrean Cao Yuan sedikit mengangguk. Segel terbentuk di tangannya dan dia berkata dengan suara serius, Grand Luotian Tousan Illusory Dream Cloud True Art, lepaskan. Saat Empyrean Cao Yuan bergerak, ekspresi semua orang berubah. Bab 2039, Alam Leluhur Setengah Langkah. Di atas panggung, kabut menggulung ke atas. Aura tenang dan tenang secara bertahap dilepaskan. Meski tidak keterlaluan seperti para Empyrean sebelumnya, aura ini membuat wajah semua orang berubah. Kuat, sangat kuat. Aura alkimia Dao Empyrean Cao Yuan seperti gunung yang menjulang tinggi, berdiri teguh. Bahkan jika Ye Yuan menghancurkan momentum yang mengesankan dari Empyrean Proudcloud, itu juga tidak bisa menyamai Empyrean Cao Yuan saat ini. Advertisement. Alam alkimia Dao Brother Cao Yuan tampaknya telah meningkat secara signifikan lagi. Sepertinya dia adalah alkemis paling menjanjikan dari perbatasan selatan kita untuk masuk ke alam leluhur setelah aku. Meskipun Ye Yuan sangat mengesankan, sepertinya sangat sulit baginya untuk melewati rintangannya. Petik 2. Ketika Empyrean Piljade melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman, menunjukkan wajah penuh persetujuan. Jelas,
Dia sudah lama yakin tentang kekuatan Empyrean Cao Yuan. Ada serangkaian seruan di alun-alun. Jelas, semua orang tidak menyangka bahwa kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya sangat kuat. Dengan ini, Grandmaster Ye dalam masalah. Lawan ini terlalu kuat. Petik 2. Aku benar-benar tidak menyangka ternyata kekuatan alkimia Empyrean Cao Yuan sebenarnya lebih kuat dari Grandmaster. Sudah berakhir, sudah berakhir. Grandmaster Ye akhirnya berhasil membuktikan kekuatannya, tapi dia akan diusir dari Cloudpil Summit. Petik 2. Jika Empyrean Cao Yuan tidak menggunakan Daytime Cauldron, mungkin Ye Yuan masih memiliki kekuatan untuk bersaing. Tapi Ye Yuan membiarkan dia menggunakan Daytime Cauldron. Dengan augmentasi harta roh Empyrean, kekuatan Empyrean Cao Yuan setidaknya 20% sampai 30% lebih kuat. Advertisement. Ini praktis fatal dalam pertikaian antara para ahli. Bahkan Ye Yuan sendiri juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan Empyrean Cao Yuan sebenarnya begitu kuat. Melihat kekuatan yang ditampilkan Empyrean Cao Yuan, itu hampir bisa menyaingi Empyrean Flutterfeather saat itu. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak khawatir dan malah dipenuhi dengan niat bertarung. Hanya dengan menghadapi lawan seperti itu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Haha, bawa. Ye Yuan tertawa keras, seni bintang surgawi Chaos tiba-tiba meletus. Aura yang tidak lebih lemah dari Empyrean Cao Yuan langsung meletus. Bang! Tabrakan dua aura perkasa itu mirip dengan dua gunung besar yang bertabrakan, menyapu badai energi dengan hiruk-pikuk. Tontonan ini sama sekali tidak kalah dengan momentum mengesankan pertempuran alkimia Ye Yuan dan Empyrean Flutterfeather saat itu. Pupil Empyrean Piljade mengerut dan dia berteriak kaget, serasi. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Seseorang harus tahu, Empyrean Cao Yuan tidak hanya menempati keunggulan absolut dalam jiwa surgawi, esensi surgawi, dan berbagai aspek, ia bahkan memiliki tambahan harta roh Empyrean. Namun meski begitu, dia hanya bertarung sampai dia kira-kira setara dengan Ye Yuan. Advertisement. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika berada di bawah peringkat yang sama, Empyrean Cao Yuan sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Mata Empyrean Flutterfeather juga memancarkan cahaya yang langka. Dari mereka yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa kekuatan Ye Yuan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan pertempuran alkimia mereka sebelumnya. Jika Ye Yuan saat ini melakukan pertempuran alkimia lagi dengannya saat itu, tidak akan diketahui siapa yang akan muncul dengan kemenangan. Huhu, apa itu serasi? Empyrean Flutterfeather berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Mendengar ini, semua orang terkejut dalam hati. Memfokuskan mata mereka dan melihat, tentu saja, mereka melihat aura Ye Yuan menjadi lebih kuat, dan sebenarnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda menguasai Empyrean Cao Yuan. Namun, keuntungan semacam ini tidak jelas. Empyrean Cao Yuan sama sekali bukan orang seperti Empyrean Proudcloud. Pada saat ini, Empyrean Cao Yuan terlihat muram. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar akan merasakan tekanan yang luar biasa dari Dewa Alkimia Bintang 6. Empyrean Cao Yuan adalah seorang pembudidaya keliling. Dia pernah mendapatkan warisan Dewa Alkimia Bintang 8 secara kebetulan. Seni sejati Grand Luotian Tousan Illusory Dream Cloud ini, bahkan ketika berhadapan dengan Tuan Tanah Suci manapun, dia juga tidak takut sedikitpun. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar akan ditekan di depan Ye Yuan? Dua aura besar seperti gunung menambahkan pancaran dan keindahan satu sama lain, membumbung langsung ke langit. Adegan ini agak mirip dengan pertempuran Ye Yuan dengan Empyrean Flutterfeather saat itu. Tapi sayangnya, Empyrean Cao Yuan pada akhirnya sedikit lebih lemah dan tidak dapat menghasilkan resonansi dengan Ye Yuan. Ye Yuan melepaskan auranya sepenuhnya, secara bertahap menghancurkan adegan yang memiliki kekuatan yang seimbang, dan benar-benar menekan Empyrean Cao Yuan. Namun, Empyrean Cao Yuan tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun, berdiri di depan aura Ye Yuan dengan tegas. Ekspresi Empyrean Piljade menjadi semakin serius, menyipitkan matanya saat dia berkata, mungkinkah itu, dia sudah menyentuh ambang alam leluhur, dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Empyrean Flutterfeather memiliki senyum di pandangannya, diam-diam berpikir bahwa orang ini akhirnya menyadarinya. Saat Ye Yuan bergerak, Empyrean Flutterfeather menemukan bahwa dunia Ye Yuan saat ini sudah mirip dengan punggungnya saat itu. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan sudah melihat sekilas pintu alam leluhur. Selama ada kesempatan, dia bisa masuk ke alam leluhur. Dao Realm to Ancestor Realm, yang paling sulit adalah langkah ini. Alam leluhur terlalu singkat dan fana.
Bahkan untuk penyelesaian besar Dao Realm ingin menyentuh batas ini, itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang luar biasa dan kesempatan beruntung juga. Bahkan Empyrean Flutterfeather juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menemukan jalan ini dengan begitu cepat. Berapa lama waktu yang telah berlalu dari pertarungan alkimia alchemy Celestial Pavilion terakhir sampai sekarang. Kemampuan pemahaman anak ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat dewa dan hantu menangis. Kata-kata Empyrean Piljade seperti melemparkan batu ke dalam genangan air yang tenang, segera serangkaian gelombang besar. Apa? Alam leluhur setengah langkah. Bukankah itu berarti dia memiliki kemungkinan untuk masuk ke alam leluhur kapan saja? Petik 2. Terlalu gila. Benar-benar terlalu gila. Mungkinkah anak ini adalah reinkarnasi dari leluhur obat? Petik 2. Dia baru saja di alam dewa sejati. Begitu dia mencapai Empyrean Realm atau Heavenly Emperor Realm, betapa menakutkannya dia. Petik 2. Kelompok Dewa Alkimia Bintang 7 segera meledak menjadi keributan. Alam leluhur, itu semua pengejaran seumur hidup mereka. Tapi langkah ini terlalu sulit. Lupakan Empyrean Proud Cloud, Dao Realm tahap akhir semacam ini, bahkan 7 Master Tanah Suci Puncak juga terjebak dengan kuat di depan langkah ini, tidak dapat menerobos selama ratusan ribu tahun. Tapi berapa umur Ye Yuan? Eksistensi mengerikan seperti itu hanya membuat mereka cemburu sampai mereka ingin membunuh orang. Sampai saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Empyrean Flutterfeather memberikan token Grandmaster kepada Ye Yuan. Ye Yuan sudah melampaui 95% dari Dewa Alkimia Bintang 7 di sini, mencapai alam yang mereka kagumi. Bahkan untuk 7 Tuan Tanah Suci Puncak Agung, selain Empyrean Piljade, hanya ada Empyrean Flutterfeather yang menyentuh ambang alam leluhur dan melangkah ke alam leluhur setengah langkah. Yang lainnya semua berlama-lama di sekitar penyelesaian Dao Realm. Mengenai alam leluhur, mereka tidak dapat menemukan pendekatan yang benar dari awal hingga akhir. Ye Yuan adalah eksistensi pada level yang sama dengan Flutterfeather. Bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk memegang token Grandmaster ini, siapa lagi yang memiliki kualifikasi? Mengembun. Hampir menangis dalam paduan suara, Ye Yuan dan Empyrean Cao Yuan berteriak. Empyrean Cao Yuan memandang ke arah Ye Yuan, tatapannya masih terguncang. Jika berbicara tentang siapa yang memiliki perasaan terkuat sehubungan dengan kekuatan Ye Yuan, itu tidak lain adalah dia. Pertempuran ini memang tidak mengecewakan orang tua ini. Aku tidak menyangka bahwa Grandmaster Ye melangkah ke alam leluhur setengah langkah di usia muda, benar-benar iri dengan lelaki tua ini sampai mati. Empyrean Cao Yuan meratap. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Cao Yuan tidak perlu iri. Dengan kekuatanmu, pada akhirnya kamu akan melangkah ke alam leluhur di masa depan. Petik 2. Empyrean Cao Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, hahaha, orang tua ini tidak pernah meragukan ini. Pertempuran ini, orang tua ini telah menuai keuntungan yang besar. Perjalanan ini tidak sia-sia, sisanya tidak lagi memiliki arti. Brother Piljade, Brother Flutterfeather, lelaki tua ini akan kembali ke pengasingan tertutup dan akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2. Selesai berbicara, dia tidak menunggu semua orang untuk mengatakan apapun, langsung melangkah ke dalam kehampaan. Bab 2040, Perubahan Struktur. Tungku belum dibuka, tetapi semua orang sudah memiliki gambaran tentang hasilnya di dalam hati mereka. Sebelum ini, tidak ada yang akan merasa bahwa Ye Yuan benar-benar bisa mengalahkan semua Dewa Alkimia Bintang 7 dan duduk di kursi Grandmaster. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk menyegarkan pemahaman semua orang. Dia benar-benar melakukannya. Benar-benar tak terbayangkan. Dewa Alkimia Bintang 6 benar-benar menyapu semua Dewa Alkimia Bintang 7. Petik 2. Jika Empyrean Piljade tidak bergerak, kemungkinan tidak ada orang yang bisa melakukan apapun padanya di tanah perbatasan selatan ini, kan? Bakat yang benar-benar menakutkan. Mungkinkah dunia surga ini benar-benar akan menghasilkan leluhur pengobatan kedua? Petik 2. Advertisement. Mengingat adegan Ye Yuan yang bertarung dalam alkimia, semua orang masih merasa seperti sedang bermimpi. Itu bukan bintang alchemy Dao yang baru naik daun, dia sudah berdiri di puncak dunia alkimia perbatasan selatan. Melampaui Empyrean Piljade sepertinya hanya masalah sekejap mata. Tidak ada yang meragukan bahwa Ye Yuan akan masuk ke alam leluhur. Alam leluhur membutuhkan akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kepada orang lain. Tapi bagi Ye Yuan, itu tidak terlihat jauh. Bukankah dia juga hanya menghabiskan waktu lebih dari 1000 tahun yang pendek untuk mencapai langkah ini hari ini?
Di kerumunan, wajah Yun Yi penuh dengan senyum pahit. Ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan adalah Grandmaster Cloud Pil Summit musim ini, reaksi pertamanya adalah menolak menerimanya. Dia, Yun Yi, adalah cicit dari Empyrean Piljade. Bakat alkimia tak tertandingi. Dia hanya menggunakan 3000 tahun dan menerobos ke Dao Realm. Advertisement. Bahkan para jenius Dao Realm di Cloud Pil Summit kali ini juga menggunakan setidaknya 5000 tahun ke atas. Semua jenius memucat jika dibandingkan di depannya. Dia percaya bahwa harinya akan tiba ketika dia akan dapat mencapai ketinggian Empyrean Piljade dan menjadi puncak dari perbatasan selatan ini. Tapi semua kebanggaan ini hancur berkeping-keping di depan Ye Yuan. Di depan Ye Yuan, apa yang dihitung oleh Empyrean Piljade? Para jenius yang pernah mencoba menantang Ye Yuan memiliki penampilan yang lebih memalukan karena ketidaklayakan mereka. Ye Yuan sama sekali tidak menggunakan Ning Xiu sebagai perisai. Dia benar-benar menghina mengambil tindakan terhadap junior. Itu merupakan penghinaan bagi seorang Grandmaster. Akankah Empyrean Piljade, Empyrean Flutterfeather, Empyrean Cao Yuan, orang-orang ini, menerima tantangan seorang junior? Tentu saja tidak. Pelayan Ye Yuan, Ning Xiu, adalah satu-satunya di generasi yang sama dengan mereka. Sementara Ye Yuan adalah orang besar yang sejajar dengan Master Alkimia Puncak Perbatasan Selatan. Brother Piljade, saya ingin tahu apakah Ye ini memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Grandmaster sekarang. Ye Yuan memandang Empyrean Piljade dan berkata dengan acuh tak acuh. Advertisement. Empyrean Piljade terlihat canggung. Dengan paksa tersenyum, dia berkata, tentu saja kamu memenuhi syarat. Grandmaster Ye benar-benar memperluas cakrawala Empyrean hari ini. Petik 2. Di bawah tatapan waspada orang-orang, Ye Yuan perlahan duduk di kursi Grandmaster. Sementara saat ini, kursinya sudah diatur di sebelah Empyrean Flutterfeather. Jelas, ini mewakili bahwa statusnya sudah menjulang di atas Tuan 5 Tanah Suci besar lainnya. Di alun-alun, semua tatapan terfokus pada Ye Yuan. Kemuliaan macam apa ini? Setelah Ye Yuan mengambil tempat duduknya, Empyrean Piljade tampak sedikit malu saat dia berkata, batuk, gelar Grandmaster Ye layak sepenuhnya. Karena Grandmaster Ye telah membuktikan kekuatannya, Cloud Pil Summit kali ini secara resmi akan. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Empyrean Flutterfeather tiba-tiba membuka mulutnya dan menyela kata-kata Empyrean Piljade. Alis Empyrean Piljade berkerut dan dia berkata dengan suara serius, adakah yang lain, adik Flutterfeather? Empyrean Flutterfeather berkata dengan senyum tipis, karena Cloud Pil Summit ini begitu meriah, mengapa kita tidak membiarkannya sedikit lebih hidup? Saya ingin tahu apa pendapat Anda, Brother Piljade. Petik 2. Empyrean Piljade tersenyum dingin ketika dia mendengarnya dan berkata, kata-katamu, apakah kamu menantang Empyrean ini? Empyrean Flutterfeather berkata dengan senyum tipis, tidak sopan untuk tidak membalas karena Brother Piljade mempertanyakan ketulusan Empyrean ini terhadap Cloud Pil Summit. Karena ini, saya, Flutterfeather, secara alami harus mencari keadilan untuk Ye Yuan. Apakah Brother Piljade berani bertempur? Petik 2. Berbicara sampai ke belakang, aura di tubuh Empyrean Flutterfeather tiba-tiba meletus, seperti pedang tajam yang hendak ditarik, tidak memperlihatkan ujung yang tajam, tapi pedang tajam yang menggantung tinggi di atas membawa keyakinan yang kuat tentang siapa selain diriku yang bisa melakukannya. Empyrean Piljade terkekeh dan berkata, di tanah perbatasan selatan ini, tidak tahu sudah berapa tahun sejak seseorang menantang Empyrean ini. Baik, sesuai keinginan. Petik 2. Plaza menjadi gempar. Empyrean Flutterfeather sebenarnya akan menantang jenis perbatasan selatan, Empyrean Piljade. Siapa yang tidak tahu bahwa Empyrean Piljade adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam leluhur di antara Dewa Alkimia Bintang 7 perbatasan selatan. Dari mana Empyrean Flutterfeather mendapatkan nyali? Empyrean yang hadir juga memiliki wajah terkejut, jelas tidak menyangka bahwa Empyrean Flutterfeather sangat tegas. Dia jelas berdiri untuk Ye Yuan. Tapi apakah dia cocok dengan Empyrean Piljade? Semua orang tahu bahwa Empyrean Flutterfeather adalah bintang yang sedang naik daun, dan dia juga pernah menjadi jenius nomor 1 di perbatasan selatan, cahayanya menyilaukan. Tapi selama bertahun-tahun, Empyrean Flutterfeather selalu ditekan oleh Empyrean Piljade. Adapun mengapa, semua orang punya ide di hati mereka. Piljade Empyrean merasa terancam. Tiba-tiba, semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Mungkinkah dunia alkimia perbatasan selatan ini akan mengubah penguasa? Empyrean Flutterfeather berkata dengan senyum tipis,
Brother Piljade menyetujui begitu saja, jangan lupakan perjanjian aliansi perbatasan selatan kita. Wajah Empyrean Piljade berubah dan dia berkata dengan senyum dingin, bahkan jika Anda benar-benar menerobos ke alam leluhur, apakah Empyrean ini akan kalah dari Anda? Empyrean Flutterfeather berkata dengan dingin, bicara itu murah. Mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Petik 2. Selesai berbicara, sosok Empyrean Flutterfeather melompat, mendarat di atas ring. Empyrean Piljade mendengus dingin, melangkah dengan tangan di belakang punggung, dan dengan cara yang sama mendarat di atas ring. Jangan katakan kalau Empyrean ini mengganggumu. Anda memutuskan pil obatnya. Empyrean Piljade berkata dengan tampilan bangga. Sebagai orang nomor 1 perbatasan selatan, Empyrean Piljade memiliki harga dirinya. Empyrean Flutterfeather berkata, kalau begitu, pil 9 kehidupan pusat surgawi. Murid Empyrean Piljade mengerut dan dia berkata, kamu memang berhasil menerobos. Kesulitan pemurnian pil surgawi peringkat 7 sangat luar biasa. Tanpa kekuatan Dao Realem, seseorang pada dasarnya hanya bisa memperbaiki level 1 atau 2 pil obat. Dan pil obat level 9 ke atas, tanpa kekuatan alam leluhur, itu tidak bisa disempurnakan sama sekali. Pil 9 kehidupan pusat surgawi ini adalah sejenis pil obat tingkat 9. Empyrean Flutterfeather yang memilih pil obat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia sudah melangkah ke alam leluhur. Ngomong-ngomong, ini masih harus berterima kasih kepada adik Ye. Tanpa dia, saya takut akan sulit untuk menerobos bahkan jika diberi 100.000 tahun lagi juga. Empyrean Flutterfeather berkata sambil tersenyum. Apa? Empyrean Flutterfeather benar-benar melangkah ke alam leluhur. Maka bukankah ini berarti pembangkit tenaga listrik alam leluhur kedua muncul di perbatasan selatan kita? Petik 2. Empyrean Flutterfeather yang melangkah ke alam leluhur sebenarnya terkait dengan Ye Yuan. Ya dewa, kenapa Ye Yuan ini begitu mengerikan? Alam leluhur setengah langkah, terlihat seperti struktur dunia alkimia perbatasan selatan ini benar-benar akan berubah. Petik 2. Mendengar berita ini, alun-alun menjadi ribut. Menara harta karun Myriad tiba-tiba memiliki alam leluhur tambahan dan alam kuasi leluhur, kekuatan alkimia mereka akan sangat melambung. Dunia alkimia perbatasan selatan ini bukan lagi dunia Cloudpil Great Imperial Capital. Yang mengejutkan orang-orang, bahkan lebih, adalah bahwa Empyrean Flutterfeather menerobos ke alam leluhur sebenarnya karena Ye Yuan. Bisa dikatakan bahwa Ye Yuan membuat perbatasan selatan benar-benar mengubah aturan dengan kekuatannya sendiri. Piljade Empyrean mendengus dingin dan berkata, bahkan jika Anda menerobos ke alam leluhur, Anda juga baru saja memasuki alam leluhur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah memojokkan Empyrean ini? Empyrean ini akan membuatmu melihat kekuatan sebenarnya dari alam leluhur. Petik 2.